perempuan dan politik, antara realita dan juga harapan. Haruskah perempuan terlibat dalam politik? Itu masih menjadi pertanyaan yang nantinya akan dibahas oleh ketiga narasumber kita di sore kali ini. Dan kami juga membuka line telepon interaktif untuk Anda. Silakan di 082176304692 yang ingin bertanya tentang perempuan dan politik. Kak Riris, masih tentang membahas ketertinggalan. Ya. Ini seperti apa sih kelanjutannya? Ya, tadi kita bicara tentang perempuan yang masih tertinggal dari langkah laki-laki ya. Jadi di Aceh sendiri karena banyak faktor ya, budaya dan lainnya, tidak hanya di Aceh, di daerah lain juga sama. Dan karena ada pembagian peran yang berbeda antara laki dan perempuan, sehingga perempuan itu lebih banyak aktivitasnya di rumah, sehingga susah mengakses informasi, pendidikan dan lainnya, dan itu menyebabkan ketertinggalan. Ya, ketika dia nggak punya akses yang cukup, maka dari sisi kapasitas akan berpengaruh. Orang yang banyak mendapatkan informasi, mendapatkan pendidikan yang cukup, dia akan punya kepedean, terus juga punya kapasitas yang memadai. Sementara perempuan mengalami hal-hal yang tidak, yang kurang dari laki-laki sehingga dia tertinggal. Makanya ketika misalnya diminta orang yang potensial menjadi pimpinan, pasti yang dipilih laki-laki karena proses yang dialami laki-laki itu lebih dekat dengan akses, lebih dekat dengan pendidikan dan lebih bisa mendukung keberdayaannya, berbeda dengan perempuan. Kenapa kemudian penting kuota 30% itu tadi? Kita ingin mengejar ketertinggalan yang sudah dialami perempuan ini. Jadi kalau perempuan diberikan kuota lebih bukan karena tidak adil, tapi karena ruang untuk mengejar ketertinggalan itu. Benar-benar. Ya, pemirsa di 082176304692 mungkin ada yang ingin bertanya seputar seperti apa sih sosok pilihan masyarakat untuk sosok perempuannya ya. Atau mungkin ada nggak sih kendalanya seperti apa? Ini kan kebanyakan sekarang ibu-ibunya kan sibuknya di rumah ya, di dapur ngomong anak gitu. Jadi sebagian masyarakat yang masih berpikir udahlah para perempuan udah di dapur aja, biar kami yang terjun ke politik. Mungkin seperti itu. Kendalanya yang lain seperti apa Kak Riris? Ya memang perempuan untuk run atau berkiprah di dunia publik, apalagi politik itu memang masih mengalami banyak hambatan ya. Tadi Ibu Desri Tawi sudah menyampaikan beberapa hal dan Kak Tia juga menyampaikan juga bagaimana masyarakat masih melihat bahwa peran perempuan ya di rumah gitu ya. Artinya memang dukungan dari masyarakat juga belum terlalu kuat untuk kiprah perempuan di ranah politik. Belum lagi kita juga melihat dukungan dari tadi itu masyarakat ya, dari budaya patriarkinya sehingga masih menganggap perempuan nggak layak di dunia politik karena kapasitas kurang ya kan. Kemudian juga memang tanggung jawabnya domestik. Belum lagi di partai politik yang harusnya memang menjadi wadah untuk berkontribusi terhadap pengembangan kapasitas perempuan di politik ini juga sudah melakukan kerja-kerja baik tapi belum maksimal. Artinya harusnya kan proses yang penguatan perempuan di politik itu harusnya sejak dini ya. Tidak misalnya karena ada pileg kemudian mencari perempuan, tapi harusnya melakukan kaderisasi. Jadi rekrutmen itu dan kaderisasi harusnya dilakukan secara kaderisasi sistematis itu dilakukan jauh hari sebelum pileg ini, sehingga dia nggak kewalahan ketika harus menyediakan caleg perempuan. Yang terjadi hari ini kan ketika ada kuota 30% kan wajib tuh, KIP nggak akan jadi karena untuk memenuhi kewajiban, jadi perempuan yang mana saja diambil. Asal gitu. comot. Ya, ini juga menjadi catatan penting buat kita semua ya. Artinya saya pikir partai juga karena kita punya tanggung jawab untuk memastikan keterlibatan perempuan, boleh dari sekarang juga melakukan proses-proses yang bisa mendukung. Misalnya dana partai itu bisa dialokasikan 30% kah untuk pendidikan politik perempuan, untuk penguatan kapasitas. Kenapa penting afirmatif? Itu tadi ceritanya kan. Apalagi perempuan di politik ini kan sudah sangat tertinggal ya. Jadi mungkin komitmen pimpinan partai, komitmen pengurus partai ini menjadi penting. Dan tadi itu ya, kepercayaan masyarakat juga penting juga. Hari ini kan kalau masyarakat yang nggak percaya terhadap perempuan ya dia nggak akan pilih. Jadi mulai membuka diri, mulai memberi kesempatan kepada perempuan yang punya potensial untuk bisa terpilih. Nah, tapi kebanyakannya ini kan tadi seperti Kak Riris ceritakan, karena untuk menutupi kelengkapan kota tersebut 30%, jadi asal siapa saja sih yang sebenarnya asal comot. Nah, ini yang menyebabkan tidak adanya kepercayaan dari masyarakat kepada si caleg
caleg si wanitanya tersebut, perempuannya tersebut. Nah ini kan ngomong-ngomong soal politik dan perempuan dan juga harta, ini nggak jauh beda nih Kak Ita, ya kan? Yang akan naik nanti menjadi kader ataupun caleg dan segala macam, mereka butuh dana yang sangat luar biasa sekali. Nah, seperti apa keterkaitan antara politik, perempuan, dan juga keuangan? Itu sangat berkaitan. Berkaitannya, dan ini merupakan satu tantangan juga tadi ya, bagian tantangan yang dikatakan tadi oleh Riris juga, bahwa mungkin ada sedikit perbedaan ya. Contohnya kalau misalnya laki-laki yang menjadi caleg, dia bisa menggunakan sumber dayanya itu dengan lebih leluasa dibandingkan ketika perempuan yang menjadi calonnya. Jadi dia ketika perempuan menjadi calon anggota legislatif, dia juga harus menggunakan resource, yaitu juga harus ada izin suami, keluarga, dan lain-lainnya. Dan itu menjadi satu tantangan juga, buat perempuan ya, kita katakan bagi perempuan. Memang kalau kita katakan antara harta, politik, dan juga perempuan, ya sangat berkaitan sekali, karena untuk proses itu juga memerlukan banyak sumber daya ya, misalnya ketika kampanye dan yang lain-lain juga sangat-sangat itu. Dan kita ini dari pemerintah sangat mendukung, jadi karena memang kita punya komitmen bagaimana nantinya bisa meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif, maka kita juga melalui program-program dinas itu melakukan pembekalan bagi para calon anggota legislatif ini. Nah, besok kita juga akan melakukan pembekalan nih, besok tanggal 18 di Grand Nanggro. Kita sudah meminta untuk semua partai politik yang masuk dalam pemilu legislatif ini. Kita tahan dulu, Kak Ita ya. Kita terima telepon dulu. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, halo, Assalamualaikum, dengan Ibu Lilis. Iya. Iya, Ibu Lilis, silakan pertanyaannya, Ibu. Ini saya lagi di Indrapuri. Aha. Saya ingin bertanya sama Bu Lilis. Iya, Bu Lilis. Kan kami bisa lihat kerja-kerja Bu Lilis kan, apalagi Bu Lilis itu yang sebagai aktivis, juga dia sebagai ibu rumah tangga, sebagai dosen, seperti Bu. Tapi Bu Lilis untuk sementara ini masih bisa meluangkan waktu untuk membela hak perempuan, apalagi keterwakilan perempuan di ranah politik. Yang ingin saya tanyakan, ada nggak dari Pelura Aceh yang sekarang ini yang terlibat di dunia politik, ataupun yang sudah mencalonkan diri sebagai caleg, ataupun yang sudah menjadi legislatif? Itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Lilis Suryani di Indrapuri. Gimana nih Kak Riris? Kita tahan dulu ya Kak Ita tadi ya. Kita jawab dulu penelpon dari Kak Lilis di Indrapuri untuk Kak Riris. Lilis dan Riris. Ya, ini keterkaitan flower, politik, caleg, bagaimana? Jadi kalau tadi pertanyaannya tentang caleg, Flower juga melakukan penguatan di kelompok perempuan ya. Kita ada di 7 kabupaten dan ada di 34 desa, dan ada beberapa proses pendampingan itu memang fokus kepada perempuan di tingkat desa, penguatan kapasitasnya, dan juga secara ekonomi juga kita kuatkan. Hari ini memang yang berkesempatan yang sudah masuk dalam daftar calon tetap itu ada 3 orang, yang dari Banda Aceh, kemudian dari Aceh Utara, dan Lok Sumawe kalau nggak salah, ada 3 orang yang insya Allah mereka juga akan siap untuk mencalonkan diri. Di luar legislatif kita punya banyak perempuan dampingan yang mulai berkiprah di ranah pengambilan kebijakan di tingkat desa. Apakah dia sebagai tuhapet atau juga kaur desa, tapi memang belum geci ya, masih kaur desa, kemudian juga sebagai pimpinan di organisasi di kampungnya, atau juga penyelenggara pemilu di tingkat desa. Jadi sudah mulai berkiprah di pengambilan kebijakan, tapi memang di level desa. Oke, tapi nggak apa-apa sih. Nanti kan semakin hari semakin naik ya. Ya. Kita berharap level seperti desa. itu. Betul. Kemudian kabupaten, kemudian nasional. Amin. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya, silakan penelpon di 082176304692. Kak Ita tadi menyambung tentang Harta kedepannya itu, akan pembekalan. Tadi pembekalan sempat ya. berbicara tentang pembekalan ini seperti apa? Iya. Jadi kita itu besok rencananya kita melakukan pelatihan untuk penguatan kapasitas para perempuan calon bakal anggota legislatif Caleg ya. Ya, yang sudah ditetapkan
diharapkan akan maju dalam pemilu 2019 itu ada 100 orang berasal dari semua partai politik yang maju dalam pemilu 2019. Nah, nanti di sana kita akan memberikan bekal mereka ya, beberapa materi yang nanti kita sajikan itu juga narasumbernya ada dari pusat, dari Kementerian PP dan juga lintas sektor. Jadi itu salah satunya yang kita lakukan. Kemudian juga ada pelatihan kepemimpinan seperti tadi yang juga Riris katakan. Kita juga dalam beberapa hal bisa bersinergi, terutama untuk melatih perempuan-perempuan potensial yang para leader di Gampung ya, yang kemudian nanti bisa kita dorong ke depannya juga menjadi dipersiapkan lebih awal. Jadi tidak instan. Jadi tidak begitu pas ini mau pileg jadi asal comot saja. Setelah itu masalah kualitas kita belakangan. Kemudian juga akhirnya dampaknya apa? Kehilangan kepercayaan dari masyarakat kan ini yang akhirnya juga berdampak buruk bagi perempuan itu. Dan setelah itu juga perempuan dibiarkan berjuang sendiri begitu ya kan. Nah, disitulah akhirnya kita mencoba hadir bersama juga kawan-kawan nih dari LSM, dari yang lain-lain juga. Kita sama-sama memberikan penguatan untuk perempuan. Tentu saja harapannya nantinya mereka ini bisa berpartisipasi aktif ya, dalam artian tidak hanya sebagai pelengkap, tapi sebenar-benarnya karena memang mereka punya kompetensi untuk maju di situ. Jadi berani menggali. Iya, ya betul. Kita harapkan seperti itu. Jadi mereka punya rasa percaya diri bahwa mereka itu punya punya potensi yang luar biasa yang mereka bisa tunjukkan itu nantinya. Iya, Ulfa, ini masih tentang politik, perempuan dan juga harta tadi ya. Ulfa tadi sudah Kak Ita jelaskan. Nah, artinya perempuan yang punya potensi, yang punya kualitas akan kalah dengan mereka yang tidak punya, dengan mereka yang punya uang. Bagaimana? Itu sama-sama perempuan Kak ya. Ketika naik caleg, ya kan, yang punya kapasitas, potensi, ini akan kalah dengan mereka yang banyak uang. Seperti apa pendapat Ulfa? Makanya yang seperti Pulau Aceh juga ada pendampingan di desa, di kecamatan Long, kan kita perempuan ketika ada caleg perempuan ada yang cerdas, kita harus cerdas, harus jadi pemilih yang cerdas. Jangan ketika misal caleg itu dia berduit kita pilih dia, bukan, tapi kita harus memilih pemimpin yang cerdas. Cerdas yang bagaimana? Dia bisa nggak memajukan kita? Jangan gara-gara harta golong gini, jangan gara-gara sogokan 100.000 itu. Mohon maaf kita cakapkan. Jangan gara nanti si ibu yang kaya ini pilih saya ya, nanti ketika saya udah naik kalian tenang tuh saya bagikan, ini dulu ambil. Jangan, kita harus menjadi masyarakat yang cerdas untuk dalam memilih pemimpin yang mana yang baik. Kalau saya sih mendingan uangnya ambil tapi nggak usah dicoblos ya. Jadi mungkin bisa tambah ya. Boleh dari penjelasan Ulfa, karena menarik ini bicara uang dan politik. Dia memang agak susah dipisahkan karena memang hari ini kalau kita lihat kos politik itu memang tinggi, sehingga memang siapapun yang nyalek itu meniscayakan ada ketersediaan pendanaan, dan ini menjadi salah satu kendala bagi caleg perempuan karena rata-rata kan penghasilannya kan biasanya ada yang tidak bekerja ya seperti itu, dan bergantung pada suami, padahal dia cukup potensial untuk dipilih tapi pendanaannya masih lemah. Dan saya memberikan apresiasi juga terhadap penyelenggara pemilu karena memang ada aturan pembatasan dana kampanye. Ini juga bisa meminimalisir ya, sehingga perempuan juga bisa mengikuti, nggak kalah sekali. Tapi memang menjadi PR adalah memberikan penyadaran politik bagi masyarakat. Nah, ini juga peran semua orang harus memastikan masyarakat yang cerdas, sehingga walaupun kayak tadi Ulfa bilang ada money politik, sebaran uang di mana-mana, kalau pemilih cerdas seperti kakak dia nggak akan pilih caleg yang menyebarkan uang, karena akan tahu kalau dia nyebarin uang nanti uangnya dia untuk balikin uangnya itu dia harus korupsi. Betul. Jadi yang rugi kita lagi kan gitu. Jadi pola-pola penyadaran publik ini juga harus masif dilakukan. Jadi dia dua arah. Pendidikan politik pada masyarakat harus dilakukan, dan bagi caleg harus ada aturan juga.
penyelenggara pemilu kan memang punya tindakan yang keras kan bagi pelaku money politik. Ada sanksi ya, kalau nggak salah bisa digagalkan juga dia sebagai pencalon di proses pencalonan. Nah ini semua orang harus berperan aktif dalam pengawasan pemilu menurut saya. Jadi tidak cukup sadar, tapi juga kitanya cukup merasa harus kritis juga. Kalau kita lihat ada potensi orang menyebar uang, kita bisa memberikan informasi kepada masyarakat yang nggak tahu bahwa ini tidak boleh, ini tidak baik. Jadi partisipasi masyarakat ini didorong juga. Oke, betul sekali. Ulfa sebagai anak muda, ini kan masih banyak sekali kasus di mana banyak partai yang menggunakan tenaga, kekuatan anak-anak muda untuk menggerakkan mesin politiknya. Betul. Ya, Apakah medsos, ini salah satu strategi trik yang sekarang masih menjadi pilihan ataupun keuntungan? Iya Kak, begini Kak, kita kan nggak menyebutkan partainya Kak. Ada partai kita sebutkanlah ini A, partai A. Ada teman-teman saya yang remaja ataupun dewasa muda, mereka juga mengajak saya untuk ikut ke dalam itu. Menjadi caleg? Bukan, mendukung Tim Hore tersebut. Oke, Tim Hore. Saya kan tidak sembarangan. Ya kalau misal itu untuk ilmu kita, kenapa tidak gitu kan? Nanti urusan coblos-mencoblos kan hak kita, nanti nggak ada siapa yang tahu Kak kan. Tapi kekuatannya sangat mendukung Kak. Kalau partisipasi anak muda sangat mendukung untuk kemenangan caleg. Mengapa? Karena kan kita bilang di bawah 17 tahun kan tidak bisa memilih. 17 tahun ke atas pemilih kan awal ya. Pemilih awal. Makanya kesempatan caleg-caleg ini kepada kami. Pemilih pemula. Nah ini apakah bahwasanya artinya pemikiran anak-anak muda ini kritis, Kak Riris? Gini, karena ini ya peluang kenapa kelompok muda menjadi target karena mereka pemilih awal yang bisa jadi kan dia masih punya idealis yang cukup tinggi sehingga bisa diberikan nggak mempan tuh kalau kita kasih uang karena masih ada jiwa-jiwa heroiknya ya kita apalagi mahasiswa aja kita yakin deh seperti itu ya sehingga ini menjadi target yang cukup baik kalau misalnya partai bisa menjelaskan tentang visi misinya yang betul-betul ingin membangun Aceh misalnya jadi anak-anak muda yang idealis ini sudah pasti akan membantu begitu. Kemudian juga pemilih muda ini kan belum terkontaminasi nih dengan money politik yang sebelumnya. Jadi ya itu tadi dia lebih bersih ya biasanya dan ya bisa menjadi target utama. Betul, darah muda sih yang jelasnya. Soal menelpon di 082176304692 kita masih bersama ketiga wanita super dan perempuan dan politik. Ya, Kak Ita, kita tahu bahwasanya sejak periode awal Islam, perempuan Muslim memang sudah menyadari adanya ketidakadilan, diskriminasi dan marginalisasi, ya kan? Salah satunya adalah Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad, ini mencoba memperjuangkan ketidakadilan tersebut dan mengajukan protes kepada Nabi. Nah, Aceh adalah sebuah daerah yang mayoritasnya adalah Muslim dan diberikan keistimewaan untuk menjalankan syariat Islam. Apa yang bisa kita contohkan dari politik perempuan politik di zaman Rasulullah, Kak Ita? Saya pikir Islam itu tidak menjadi satu kendala ya dalam kaitannya politik perempuan. Saya pikir ini dari masa Rasulullah justru yang memperjuangkan hak-hak perempuan itu ada di zaman Rasulullah juga ya kan. Jadi tidak ada kendala dengan itu, tapi bagaimana kemudian perempuan ini bisa berkiprah tentu saja sesuai dengan tuntunan yang ada dalam agama. Misalnya ketika perempuan berada di ranah publik, apa sih yang harus dijaga? Nah, bagaimana cara dia harus berinteraksi, itu semua sudah diatur. Saya pikir itu tidak menjadi kendala. Karena persoalan perempuan dengan politik ini tidak hanya di negara Islam, di negara-negara lain juga menghadapi kendala dan tantangan yang mungkin lebih lagi luar biasa. Maka saya pikir kok di zaman Rasulullah perempuan juga ada yang bekerja di ranah politik ya. Khadijah sendiri juga merupakan Aisyah juga tokoh politik ya, kan? Aisyah ya. Nah, jadi saya pikir tidak ada kendala dengan itu dan itu bisa menjadi salah satu motivasi untuk kita bagaimana kemudian kita bisa memperjuangkan hak-hak perempuan dalam artian tadi seperti disampaikan sama Bu Riris bahwa berbicara kita tentang perbedaan antara laki-laki itulah sebenarnya konsep dari kesetaraan gender ya.
kesetaraan gender itu kita tidak berbicara masalah persamaan hak di situ, tapi memang tadi kita berbicara masalah perbedaan yang ada antara laki-laki dan perempuan. Kemudian bagaimana kita karena perbedaan yang ada ini kemudian punya kebutuhan yang berbeda, punya kepentingan yang berbeda, bisa sehingga tersampaikan, kita bisa menyampaikan itu dengan baik. Jadi tujuan akhirnya adalah kesejahteraan untuk seluruhnya, jadi laki-laki dan perempuan. Lantas kenapa setiap calon legislatif yang dari kaum perempuan, si A, si B, dan si C, dan juga seterusnya ini selalu menggunakan senjata yang sama? Artinya meningkatkan kesejahteraan perempuan, kemudian melawan perbedaan gender ataupun pemahaman. Kenapa selalu senjata yang sama yang selalu digaungkan oleh mereka, dan pada akhirnya kita tidak melihat perbedaan dari caleg-caleg tersebut? Iya, saya pikir kalau senjata itu boleh digunakan oleh siapa saja ya, tapi tentu saja setiap orang itu punya karakteristik sendiri ya kan, setiap orang punya plus minusnya sendiri, dan itu juga akan nampak ketika kampanye, ketika masa-masa itu dia menyampaikan visi misinya, di situ kualitas seseorang tidak bisa dimanipulasi mungkin ya. Jadi itu akan nampak. Makanya tadi kita mengatakan bagaimana kemudian perempuan-perempuan ini benar-benar berkualitas, dan kemudian nanti yang terpilih adalah memang orang-orang yang memang punya kompeten, bukan karena harta, bukan karena yang lain-lainnya, sehingga memang saya pikir itu tidak menjadi persoalan kalau memang itu digunakan, karena memang tujuan kita kan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan menyuarakan hak-hak perempuan. Hanya saja nanti ya setiap orang punya cara yang berbeda untuk menyuarakannya. Saya pikir begitu. Tambahin dong Kak Riris. Ya, ini mungkin lebih pada strategi kampanye personal ya. Jadi memang belakangan banyak teman-teman perempuan yang mengkampanyekan tentang kesetaraan dan lainnya. Saya pikir itu tadi ya, itu berdasarkan pengalaman hidupnya, dan dia rasa bahwa hari ini belum terwujud nih kesejahteraan perempuan, belum terwujud nih kesetaraan, sehingga dia penting menyampaikan itu. Jadi itu menjadi salah satu strategi kampanye. Dan ada juga kok kawan laki-laki yang juga bisa menyuarakan itu, untuk misalnya menyuarakan supaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan ditingkatkan. Itu ada juga teman-teman laki-laki, caleg laki-laki yang menyuarakan itu. Dan saya pikir dukungan kita terhadap perempuan yang punya perspektif seperti itu, dan juga kita juga bisa mendukung kawan-kawan laki-laki yang punya tujuan yang sama, bagaimana kalau memang mereka betul-betul ingin memperjuangkan hak-hak perempuan. Gitu. Nah, kalau untuk peran khususnya sendiri seperti apa sih Kak Riris? Peran khusus perempuan untuk terjun ke dunia politik. Nah, tadi ada yang pertanyaan Bu Lilis tadi ya, saya pikir kan kita memang kan kita sudah ada pembagian peran di keluarga ya. Jadi memang kalau peran pengasuh melahirkan dan lainnya itu kan memang tidak bisa diwakilkan. Itu kodrat, kalau melahirkan, hamil dan lainnya itu memang harus kita jalankan, fungsi-fungsi reproduksi itu yang memang wajib dijalankan. Nah, fungsi-fungsi yang sifatnya gender atau peran-peran yang bisa dibagikan, yang dibagikan oleh masyarakat, saya pikir itu bisa dibagikan juga dengan pasangan kita. Saya pikir ketika perempuan berkiprah di politik ya cukup dipastikan juga bahwa kebutuhan di rumah tangganya juga bisa selesai. Artinya seimbang. Ada ruang, harus seimbang juga karena ada ruang diskusi dengan suaminya, mendiskusikan banyak hal untuk menyepakati banyak hal juga, sehingga tidak terjadi konflik. Dia cukup maju di dunia politik atau publik, tapi rumah tangganya tidak cukup baik, kan nanti sayang anak-anak. Artinya suami dan istri juga harus sama-sama berkontribusi untuk memastikan keluarganya cukup baik, sehingga ketika dia keluar ke ranah publik semuanya juga aman. Oke, gitu. Baik. Keluarga aman dan juga masyarakat aman juga. Masyarakat aman juga, benar-benar. Jangan sebaliknya. Oke, kita break dulu ya. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali, tetap di Habarong Inang.